آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد, yang saya muliakan sahibul hajat, kedua mempelai, ini budak abang atau akang? Emas ya. Soalnya Buyung orang Padang, harusnya budak. Rito orang Betawi, harusnya abang. Prayoga orang Jawa, harusnya emas. Atau saya panggil tiga-tiganya, budak, emas, abang, Buyung. Yang berbahagia, ya, anak kita, teman kita, adik kita, Buyung Ridho Prayoga bin Suwandi, dan juga kepada Elva Sasfitri, ya, binti Nasrian, teman saya nih dari pertama. Ya, semoga panjangkan umur dan taat kepada Allah SWT. Dan juga kepada Pak RW, Pak RT, ya, ketua masjid kita di Sadar Sudarsono, dan saya tidak sebutkan Ustaz Syahrul Ramadan, ya, Syahrul Ramadan. Bulan ini kita tunggu, insyaallah 14 hari lagi. Tapi rupanya dia udah hadir duluan di masjid Muhajirin. Ya, betul itu lahir. Dan alhamdulillah hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu acara yang sakral, yang berkah, yang ada keridhaan Allah SWT. Allah memandang, ya, Allah memandang dalam urusan ini urusan yang besar. Urusan pernikahan itu urusan yang paling besar. Karena tanpa pernikahan sampai lahir seorang anak, haram nggak itu perbuatan tersebut? Jangan lagi sampai lahir seorang anak, enggak lahir saja Allah murka. Betul. Tapi ketika satu acara ada ijab kabulnya sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, yang Allah contohkan lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya ada ijab kabul, ada syarat, dan mengambil perjanjian dari kalian kaum laki-laki, satu perjanjian yang sakral, yang kuat, yang saksinya adalah Allah SWT, yang tidak bisa dipisahkan, baik oleh seorang raja, seorang presiden tidak bisa memisahkan dua sejoli suami istri ini. Ya. Maka perjanjian ini sakral. Bukan hanya perjanjian antara seorang suami dan istri, tapi perjanjiannya dengan Allah SWT. Maka tanggung jawab seorang laki-laki, suami, ini sangat besar di sisi Allah SWT. Sangat besar. Kenapa? Maksud pernikahan Bapak Ibu sekalian bukan hanya untuk di dunia, bukan hanya untuk di dunia saja, ya. Tapi maksud pernikahan itu sampai dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergandengan tangan, membawa anak cucunya yang di belakang menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, sampai Allah bukakan pintu surganya. Ini nilai perjanjian suami istri yang disaksikan oleh Allah SWT. Ya. Maka jangan main-main ketika kita sudah berjasa. Jangan main-main. Yang menuntutnya adalah Allah SWT. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita itu di sisi kalian seperti seorang tawanan, dan berbaik-baiklah kalian dengan tawanan kalian. Ini buat para suami. Tapi buat para istri, ingat kata Rasulullah, seandainya ada manusia yang boleh sujud kepada manusia yang lain,
Niscaya aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Betul nggak? Besar kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Bahkan ketika tadi sudah ijab kabul, Pak Nasrian sudah ijab kabul dan memberikan kalimat ijab kabul kepada Buyung yang hari ini telah menjadi mantunya, maka hari ini juga lepas tanggung jawab Pak Nas terhadap Elva. Sebagai kalau Elva laba, bukan tanggung jawab lagi Pak Nas, tapi tanggung jawab suaminya. Kalau Elva sakit, tanggung jawab suaminya. Kalau dia sedih, tanggung jawab suaminya. Kalau dia tertawa, tanggung semuanya tanggung jawab suaminya. Bapak sudah tidak bertanggung jawab lagi, ibu sudah sekedar nasihatin doang, sekedar nasihatin doang, ya. Maka istri harus ngerti ini, ya. Pak istri harus ngerti kewajibannya terhadap suami, suami harus ngerti terhadap kewajibannya terhadap istri. Besar. Kali yang menjadi saksinya adalah Allah SWT. Maka dalam hal ini saya hanya ingin mengingatkan buat Elva dan buat Buyung, ya, yang semoga berbahagia dengan pernikahan ini. Pertama, dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah harus diawali dengan start yang bagus. Starting awalnya harus bagus. Orang kalau lomba, ya, kalau lomba lari, kalau di starting awalnya dia udah kesandung, biasanya kalah itu sana ini. Tapi kalau starting awalnya sudah dia lihatkan, dia persiapkan, pertama niat bahwa pernikahan itu karena Allah, bukan karena dia telah mendapatkan pujaan hatinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya nggak beda, saya bawakan tadi dalam iftitah pembukaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal untuk hari esoknya dalam masa aktivitasnya di atas dunia ini. Hari esok apa? Akhirat. Nilai pernikahan itu nilai sakral di sisi Allah yang ada argo pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Mulai seseorang ijab kabul, dia menjadi seorang suami, dia menjadi seorang istri, maka argonya jalan mulai hari ini. Argo pahalanya, ya, ibadah yang paling lama kata sebagian asatidz, ya, bukan Ramadan sebulan, bukan haji yang pulang pergi sampai 3 bulan misalnya, bukan, tapi ijab kabul, membina rumah tangga, ya. Kalau haji kita, ketika kita melakukan manasik selesai pulang haji sudah selesai pahalanya, betul. Ramadan dari tanggal 1 Ramadan selesai 30 hari, maka selesai pahala Ramadannya. Tapi seseorang yang membina ijab kabul rumah tangga dengan ijab kabul, dari mulai dia ijab kabul, maka argonya jalan terus sepanjang dia menjadi suami istri yang saling bahu membahu, menunaikan kewajibannya masing-masing sampai terus sampai umur memisahkannya, bareng matinya atau satu-satu matinya, ya. Bisa istrinya duluan baru suaminya, atau suaminya belakangan istrinya duluan, ya. Maunya. Tapi kita mudah-mudahan meninggalnya bareng, ya. Ya. Tapi mudah kita panjang umur, Pak, ya. Minimal banget kita ditambahan umur kepada Allah 70 tahun dari sekarang, ya. Setuju nggak nih? Panas mau saya doain, Ustaz Syarif mau saya doain supaya tambahan 70 tahun lagi dari sekarang, ya. Sehat, ya. Pertama pesan saya kepada mobil khusus kepada kedua mempelai, mulai rumah tangga ini dengan Bismillah. Mulai dengan Bismillah. Kata Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa abtar. Satu urusan, satu perbuatan, satu amalan
apabila tidak dimulai dengan kalimat Bismillah minimal atau Bismillahirrahmanirrahim bahwa aktar min barakatihi, maka dia terputus dari keberkahan amalan itu. Sekali lagi mari kita nanti doa khususnya oleh Syekhna Ustaz Masrafun SMA, tapi saya ingin buat kita mobil khusus dengan surat Al-Fatihah, ya, karena berwasilah dan mohon kepada Allah, bertawassul dengan Al-Quranul Karim. Ini tidak ada istilah ulama, boleh hukumnya, ya, boleh hukumnya. Maka kita berwasilah, bertawassul kepada Allah dengan surat Al-Fatihah, agar Allah jadikan kedua mempelai ini Buyung dengan Elva menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, tenang ekonominya, tenang kesehatannya, tenang penghidupannya, lancar rezekinya, ya, dan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ala hadini yang kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.